Okay, good afternoon. My name is Nicolas Adibrento with the name 270-224-2360. And today we're going to show you our presentation that we made about Docker. Now, a bit of background on Docker. Before Docker was a thing, developing applications was a messy and frustrating process. This was mostly because of the "it works on my machine" syndrome, where an application works on one machine and completely breaks on another. This is because of different operating system, different software, etc. And to solve this, they started using VMs or virtual machines. VM is basically a complete computer system that is run inside a software. They would create a VM environment and run their code in the virtual machine. This would help with the environment this would help to make the environment more consistent. But a new problem came up where a virtual machine is slow and takes up a lot of space. Now Docker solved this issue because instead of downloading an entire operating system, Docker containers share the host computer operating system. The Docker containers share the host computer operating system's kernel, which makes them more smaller, faster, and more portable than virtual machines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rafli Dinanta dengan NIM 27003057414. Oke, selanjutnya, mengapa Docker? Pada dasarnya Docker itu memiliki portability sehingga aplikasi akan berjalan secara konsisten di berbagai environment yang ada. Sehingga akan mempermudah para user menggunakan Docker di environment yang berbeda. Dan ini akan terhubung dengan konsistensinya, yang dimana dengan area Docker, seperti yang saya bilang tadi, bahwa akan dapat digunakan dan dikerjakan melalui environment yang sudah ada. Selanjutnya ada isolation, bahwa isolation ini aplikasi akan terisolasi dengan yang lain ataupun secara sistem host. Sehingga dengan adanya ini tidak akan adanya campur tangan, sehingga para user tidak akan bingung apabila ada perubahan di luar dari kendali mereka. Selanjutnya ada efisiensi. Tentunya Docker ini sangatlah ringan dibanding virtual machine. Maka dari size-nya pun sangat ringan dan makanya akan terhubung dengan portability, yaitu aplikasi akan sangat konsisten maupun digunakan dari berbagai environment, dan aplikasi ini pun sangatlah ringan tadi yang sebut saya bilang. Selanjutnya ada skalabilitas, yaitu eh, apabila ada kontainer yang eh, terbuka dari beberapa tab, dia akan terus berjalan di waktu yang sama. Mau tidak akan adanya terminasi ataupun cut off. Jadi akan terus berjalan. Selanjutnya ada faster development cycles, yaitu rapid feedback loops and consistent dev environments, yaitu adanya feedback loops dan consistent dev environments ini akan sangat mudah untuk para user eh, mendapatkan loops dan mendapatkan konsistensi dari developer environments ini. Terakhir yaitu ada simplified, yaitu mengintegrasikan eh, dari adanya build front, test, dan deployment steps. Selanjutnya yaitu Key Docker Concepts. Sebenarnya Docker file ini tuh merupakan eh, dokumen yang berisikan tentang comments. Saat user menggunakan komen itu akan langsung membuat sebuah gambar. Contohnya di sini ada instruction for image creations, yaitu dia akan mendefine dari steps-nya untuk membuat Docker image.
lalu akan dihubungkan dengan automate image building, yaitu enables reproducible and automated image creation. Terakhir, ada version control friendly, yaitu dapat dikontrol dari application code itu tersebut. Dan ini akan digarisbawahi dengan common instruction dari from, run, copy, expose, cmd, dan entry point. Selanjutnya, ada Docker arsitektur. Seperti yang kita lihat di gambar kiri, bahwa ada host OS yang paling bawah ini, lalu ada Docker Engine yang kita lihat di atas, lalu ada Docker Daemon atau kita sebut Docker, yaitu merupakan server yang berjalan di background dari Docker ini. Selanjutnya ada Docker CLI atau Docker, yaitu merupakan command line client that communicates with the daemon. Jadi sehingga apa adanya command line klien itu dia akan langsung terkomunikasikan dengan daemon. Selanjutnya ada Docker image, yaitu menyimpan daemon itu secara lokal. Selanjutnya ada Docker container, yaitu berjalan dan dimanage oleh daemon itu tersendiri. Selanjutnya ada Docker registry, yaitu external to the host connected via network. Jadi pada dasarnya itu Docker ini atau daemon ini membuat image dan dia menjalankan kontainer dan juga menginteraksikan kepada registry tersebut. Dan apabila user interact kepada Docker, itu akan langsung mengirimkan komen kepada Docker daemon. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke key Docker concepts image. Pada dasarnya itu tuh Docker image merupakan file yang sangat ringan, dapat di-executable ke package yang dapat terisi semua pada keping software, dan termasuk juga code, runtime, system tools, system libraries, dan settings. Di sini saya mengambil 3 layer. Salah satu contohnya yaitu ada read-only template, yaitu merupakan an image is a blueprint and it's static and immutable. Dasarnya, image ataupun foto ini merupakan sebuah blueprint yang akan di-scan oleh Docker, maupun di-scan atau diedit oleh Docker itu. Lalu ada layer file system. Image itu akan dibuat per layer dan akan dioptimasi dari segi penyimpanannya dan pembagiannya. Maka dengan adanya ini, foto yang akan dibuat itu akan lebih ringan daripada sebelumnya. Selanjutnya ada base image. Dan base image ini, para Docker ini menggunakan Ubuntu, Node.js, dan Python. Dan sebagai tambahan, image untuk web server seperti Apache dan Nginx itu akan lebih spesifik aplikasi yang menggunakan required environment. Jadi akan sangat mendukung penggunaan Docker ini apabila ada spesifikasi khusus di dalam environment-nya. Contohnya untuk use case dalam Docker ini ada di microservice architecture, yaitu sangat perfect untuk deploying independent service. Selanjutnya ada web application deployment, yaitu packaging and running web apps seperti front end dan back ends. Ketiga yaitu ada development environments, yaitu menstandarisasi developer setup for teams. Keempat ada testing dan QA, yaitu membuat konsisten dan repeatable testing environments. CID, CD pipelines, yaitu building, testing, and deployment application automatically. Dan terakhir adalah data science dan ML workflows, yaitu packaging specific environments with libraries. Jadi memang penggunaan Docker ini sangat membantu para
developer untuk terus membantu pekerjaan mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valentino Julio Mema dengan NIM 270234711. Di hadapan kita adalah 4 tahap yang membentuk siklus hidup pengembangan aplikasi dengan Docker. Ada build, push, pull, dan run. Langkah pertama dan yang paling krusial adalah build. Ini adalah proses di mana kita sebagai developer mengubah kode aplikasi kita menjadi sebuah paket portable yang standar. Kita melakukannya dengan menulis sebuah resep dalam file bernama Dockerfile. Dockerfile ini sangat detail. Ia mendefinisikan sistem operasi dasar apa yang dipakai, software apa saja yang perlu diinstal, dan di mana kode aplikasi kita diletakkan. Nah, saat kita menjalankan perintah docker build, Docker akan membaca resep ini baris per baris dan menciptakan sebuah kapsul waktu yang terkunci dan tidak dapat diubah yang kita sebut dengan image. Image ini adalah jaminan absolut bahwa aplikasi kita memiliki semua yang ia butuhkan untuk berjalan kapanpun dan dimanapun. Nah, setelah image yang sempurna ini tercipta, kita perlu cara untuk membagikannya secara efisien. Dan disinilah langkah push berperan. Dengan satu perintah, kita mendorong image ini ke sebuah registry yang pada dasarnya adalah sebuah gudang atau perpustakaan image terpusat di cloud. Docker Hub adalah registry publik terbesar, namun perusahaan seringkali memiliki registry private mereka sendiri untuk alasan keamanan dan kontrol. Kemudian langkah pull dan run adalah fase eksekusi ketika sebuah server produksi atau developer lain perlu menjalankan aplikasi kita. Mereka hanya perlu melakukan docker pull untuk mengunduh dan menginstal image dari registry. Ini menjamin mereka mendapatkan versi yang 100% identik. Kemudian dengan perintah dockeran, keajaiban yang terjadi. Docker mengambil image tersebut dan menghidupkannya sebagai sebuah kontainer dalam hitungan detik. Nah, kontainer yang berjalan inilah lingkungan yang hidup aplikasi kita, terisolasi, aman, dan konsisten. Nah, kemudian selanjutnya kecepatan dan efisiensi yang baru saja kita bahas dimungkinkan oleh sebuah perbedaan arsitektur yang fundamental. Mari kita bandingkan secara langsung. Di sisi kanan kita punya virtual machine. Filosofinya adalah memvirtualisasikan perangkat keras. Bayangkan kita ingin menjalankan 3 aplikasi berbeda. Kita harus menyiapkan 3 komputer virtual yang terpisah. Masing-masing butuh instalasi sistem operasi tamu. Kemudian apa akibatnya? Penggunaan sumber daya membengkak, ukurannya masif dalam hitungan gigabyte dan waktu bootingnya bisa bermenit-menit. Nah, sekarang bandingkan dengan kontainer di sisi kiri. Filosofinya jauh lebih cerdas, memvirtualisasikan sistem operasi. Semua kontainer yang berjalan di satu mesin akan berbagi satu kernel sistem operasi induk yang sama. Mereka tidak memiliki GUS US, mereka hanyalah proses yang terisolasi yang hanya membawa aplikasi dan dependensi unik yang mereka butuhkan. Nah, implikasi luar biasa, penggunaan RAM jauh lebih hemat. Ukurannya hanya dalam hitungan megabyte dan waktu startup kurang dari 1 detik. Demikian, terima kasih. Halo, nama saya Benjamin Anazar Manafed dengan NIM 27023407004. Nah, untuk kali ini aku akan mempresentasikan dan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan Docker-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus dapetin dulu Docker-nya. Dan untuk mendapatkan Docker-nya, kita bisa masuk aja ke website ini, yaitu docker.com, dan akan mendownload saja Docker-nya. Nah, di sini Docker ini ada beberapa jenis, ada yang buat Mac, buat Windows, dan juga buat Linux. Yang kita mau adalah untuk disesuaikan dengan device masing-masing. Nah, untuk buat device yang aku akan menggunakan Windows, maka aku akan menginstalnya antara Windows AMD atau ARM. Kalau misalnya pakai Mac, maka antara Silicon atau Intel chip. Dan kalau Linux, pakai yang Linux saja. Nah, nanti kita download, nanti harusnya waktu udah selesai akan kebuka Docker-nya seperti ini. Nah, waktu udah di
buka Dockernya dan udah di-install juga. Nanti harusnya dibukanya seperti ini. Ada containers dan images, volumes, dan seterusnya. Yang kita akan fokusin di sini, kita akan fokusin ke images dan juga containers. Nah, jadi yang buat images ini ada untuk menggunakan Dockernya, kita bukain dulu imagesnya. Dan di sini kita akan mencari apa yang kita mau, images apa yang kita mau cari. Jadi ya, untuk tutorial ini aku akan mencari Jupyter misalnya. Nah, di sini Jupyter ada banyak, ada yang buat SciPy, AllSpark, PySpark, TensorFlow, Data Science, dan seterusnya. Untuk tutorial ini aku akan menggunakan Data Science Notebook. Di sini kita akan mencet, terus nanti kita akan pull saja di sini pakai button ini. Yang istilahnya kita akan mendownload imagesnya. Nah, waktu udah selesai nanti harusnya muncul Data Science Notebook, tagnya latest, ada image ID, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk menggunakannya? Yang pertama kita akan buka dulu terminalnya. Kita bisa pakai terminal yang udah built-in di Dockernya. Dan kita akan mengetik ini, Docker, terus kita mau run, D, P, terus kita ngetik portnya, itu aku akan pakainya 888. Setelah itu nama dari imagesnya yang kita mau pakai. Berarti Jupyter Data Science Notebook. Dengan tagnya itu latest. Nah, di sini kita akan pencet enter aja dan harusnya muncul. Waktu kita pindah ke containers akan dibuat. Name-nya akan random, secara random, tapi sih kita bisa juga ganti kalau masih mau. Dan nanti ada container ID, image, port, sama dan seterusnya. Nah, kita akan mencet aja ininya, kontainer kita. Dan kita akan mengklik link ini yang ada 127 app tokennya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti harusnya di Chrome-nya kalian atau browser-nya kalian akan muncul website seperti ini. Jupyter Lab-nya akan kebuka. Maka di sini kita bisa melakukan apa yang kita mau. Misalnya kita mau pakai Python. Nah, di sini kita akan bisa ngetik, misalnya print hello world, bisa. Nah, waktu kita run nanti, nah, seperti itu akan jalan. Kalau kita mau import pandas atau import NumPy juga, bisa. Nah, tuh, muncul ini berhasil berjalan. Nah, secara seperti itulah cara untuk menggunakan Docker. Jadi ya, kalau misalnya kita balik ke sini, seperti itulah presentasi dalam Docker. Terima kasih.